Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala alaihi salatu wassalamu fi hadisihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu aw kama qala alaihi salatu wassalam Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan episode yang ke-14 ini kita masih membahas dari rubu'ul adah. Rubu'ul adat yang pada episode kali ini kita akan membahas tentang adabul mujawarah. Adabul mujawarah yaitu adab-adab bertetangga. Ini bagian dari pembahasan tentang tazkiyatun nafas. Mungkin ada di antara kaum muslimin yang bertanya, ada hubungan apa antara tazkiyatun nafas dengan adab bertetangga? Yang kita bahas adalah tentang tazkiyatun nafas. Tetapi kenapa kita bahas tentang adab bertetangga? Ikhwati fillah azakumullah, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika seseorang menseriusi dirinya untuk membersihkan hatinya, membersihkan, mensucikan jiwanya, maka dari hati yang bersih itu, dari jiwa yang bersih itu akan tumbuh akhlak yang baik, termasuk bagaimana ketika dia berinteraksi dengan tetangganya. Maka penting bagi kita untuk membahas tentang bagaimana adabul mujawarah atau adab-adab bertetangga. Baik, kita awali dulu dengan pengertian tetangga. Tetangga itu di dalam bahasa Arab diistilahkan dengan kalimat al-jar. Al-jar itu artinya orang yang bersebelahan dengan kita. Al-jar. Kemudian ada juga istilah yang lain yaitu jiron. Jiron atau jiroh sama saja. Maknanya sama dengan al-jar. Kemudian secara istilah syar'i bahwa al-jar atau jiron itu orang yang bersebelahan dengan kita, baik dia muslim maupun kafir, baik orang itu jahat atau dia orang baik, teman atau musuh, orang yang bermanfaat atau merugikan, atau kerabat atau bukan. Intinya adalah orang yang bersebelahan dengan kita. Kemudian sebagian ulama memberikan batasan sejauh mana batasan seseorang itu dikatakan masuk dalam kategori tetangga atau bukan tetangga. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan sebuah pendapat yang itu adalah pendapat dari Aisyah radhiyallahu anha, juga pendapat Imam Az-Zuhri, bahwa yang dimaksud dengan tetangga itu orang yang berjumlah 40 rumah dari segala arah. Jadi semua yang mengelilingi rumah kita ini jumlah 40 rumah, maka dia masuk kategori tetangga. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa tetangga adalah orang yang mendengar adzan. Orang yang mendengar adzan di masjid tempat kita tinggal, selama dia mendengar adzan itu maka dia masuk kategori tetangga. Kemudian ada sebagian yang lain, Imam Al-Auza'i mengatakan namanya tetangga itu orang yang tinggal 10 rumah ke segala arah dari tempat kita itu. Nah,
Sebagian yang lain lagi juga menyatakan bahwa tetangga adalah orang yang satu masjid jamaah dengan kita, maka masuk ke kategori tetangga. Ada lagi yang berdalil dengan surat di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ahzab ayat 60. Itu la illam tantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik itu, orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah, mereka menyakiti wahai Muhammad, niscaya kami perintahkan kepadamu untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah, melainkan dalam waktu yang sebentar. Dari ayat ini, maka sebagian ulama mengatakan bahwa tetangga adalah orang yang satu kota, yang tinggal di satu kota dengan kita. Maka mana yang lebih tepat pengertiannya di antara sekian banyak yang disebutkan oleh para ulama itu, maka tetangga adalah kembali kepada pemahaman urf, adat yang ada di sekitar kita, tentang pemahaman masyarakat di sekitar kita. Yang dimaksud tetangga itu seperti apa, itu dikembalikan kepada adat. Imatifillah jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Saking pentingnya bahwa bertetangga itu adalah perkara yang penting, maka Rasulullah SAW kemudian memberikan wasiat kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'ti jarahu, au kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya. Bahkan hal ini pernah dicontohkan oleh Ibnu Mubarak, ya, seorang ulama tabi'in, ya, ketika itu ada orang Yahudi yang hidup bersebelahan dengan Ibnu Mubarak. Maka suatu hari orang Yahudi ini dihadapkan pada satu kenyataan bahwa dia harus menjual rumahnya. Padahal beliau hidup bertetangga dengan Ibnu Mubarak. Maka orang Yahudi ini kemudian menjual rumahnya dengan harga 2 kali lipat. Maka orang-orang kemudian bertanya, kenapa engkau jual rumahmu dengan 2 kali lipat harga rumah yang semestinya? Maka orang itu mengatakan, yang satu harga itu adalah harga normal, sementara yang kali keduanya adalah harga karena rumahku adalah bertetangga dengan Ibnul Mubarak, yang ia anggap sebagai orang yang soleh, orang yang bertetangga yang sangat baik, sampai orang Yahudi pun menghargai kebaikan Ibnul Mubarak dengan menaikkan 2 kali lipat harga rumah yang dia jual. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Allah SWT memberikan pesan kepada kita di dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan beribadahlah kalian kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga atau kerabat dekat, tetangga atau kerabat jauh, rekan di perjalanan, ibnu sabil, kepada budak yang kalian miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan apa yang ia miliki. Jamaah kaum muslimin, ini adalah ayat yang menganjurkan kepada kita supaya kita berbuat baik kepada tetangga. Baik, kita lihat beberapa min adabil mujawarah, di antara beberapa adab bertetangga. Ini kita ambilkan dari tulisan Imam, kita tambahkan dari tulisan Imam Al-Ghazali, yaitu Adabuddin fi Al-Adabu fid Din,
dalam Majmu'ah Rasail Imam Al-Ghazali, di antaranya adalah ibtida'uhu bis salam. Jadi ketika beliau menyebutkan tentang adab bertetangga itu, ketika bertemu dengan tetangga kita, kita mengawalinya dengan salam. Bertemu dengan tetangga kita, kita mendahului dengan mengucap salam. Wala yutilu ma'hul kalam, tidak berlama-lama ketika berbicara. Maksudnya seperlunya saja. Kemudian yang berikutnya adalah wala yuksiru alaihi su'al, tidak terlalu banyak bertanya dengan tetangga kita. Mungkin ada sesuatu yang kita perlu tahu tetapi semuanya kita tanyakan, tidak perlu terlalu banyak bertanya. Kemudian wa ya'uduhu fi maradihi, ketika tetangga kita sakit maka kita jenguk. Wa ya'zihi fi musibatihi, ikut berbelasungkawa ketika dia mendapatkan musibah. Wa yuhannihi fi farhihi, ikut mengucapkan kegembiraan ketika dia dalam keadaan gembira. Kemudian wa yulattifu liwaladihi, ya, berbicara lemah lembut kepada anak tetangga kita dan pembantunya. Kemudian memaafkan kesalahan mereka ketika mengucapkan, menegur secara halus, menundukkan mata dari memandang keluarganya, terutama yang berlainan jenis, memberikan pertolongan kepada mereka ketika diperlukan. Ini diantara beberapa hal yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, sekarang kita lihat beberapa pesan Rasulullah SAW dalam bertetangga. Yang pertama adalah larangan dari Rasulullah SAW untuk menyakiti tetangga kita. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu biwa'ikihi, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Jadi wajib bagi kita untuk memastikan bahwa tetangga kita yang hidup bersebelahan dengan kita itu hidupnya nyaman, aman dengan keberadaan kita. Jangan sampai kehidupan mereka terganggu karena kehadiran kita. Maka saking pentingnya bertetangga itu, Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita ketika seseorang ingin membangun rumah. Maka ketika ingin membangun rumah, Rasulullah SAW berwasiat, al-jar qoblal dar, al-jaru qoblal dar. Pilihlah tetangga kalian sebelum kalian membangun rumah. Jadi ketika ada di antara kaum muslimin yang akan membangun rumah, maka pastikan dulu tetangga yang ada di sekitarnya itu, baru kemudian kita beli rumah di situ atau beli tanah di situ untuk kita jadikan tempat tinggal kita. Kenapa? Karena tetangga itu akan mempengaruhi keimanan dan kesolehan kita. Baik dan tidaknya kita dalam kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh keberadaan tetangga yang soleh. Kemudian yang kedua adalah pentingnya kita bertetangga sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah SAW, sampai-sampai malaikat Jibril sangat memperhatikan tentang urusan ini. Rasulullah SAW mengatakan, mazala yusini Jibril biljar hatta donantu annahu sayuwaristu. Jibril selalu berpesan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira tetangga akan ditetapkan menjadi ahli warisnya. Saking pentingnya itu, saking pentingnya kita bersikap baik kepada tetangga kita. Kemudian yang berikutnya adalah menumbuhkan semangat berbagi dengan tetangga. Ketika kita hidup bertetangga, tetangga adalah orang yang paling paling sering berinteraksi dengan kita ini. Ya mungkin dari 24 jam itu berapa jamnya kita sering berinteraksi dengan tetangga kita. Maka Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada Abu Dzar. Ya, Abu Dzar, idza tabahta maraqan fa'aksir ma'ahu summangdur ahla baitin min jiranika fasibhum minha bima'rufin. Apabila kamu memasak, maka perbanyaklah kuahnya. Kemudian perhatikan penghuni rumah tetanggamu dan berikan sebagian masakan itu kepada mereka
dengan baik. Ini untuk menumbuhkan kasih sayang, menumbuhkan persaudaraan, karena Islam itu mengajarkan kepada kita untuk membangun persaudaraan, membangun kasih sayang. Salah satu diantaranya adalah dengan bertetangga yang baik. Kemudian tidak mengganggu tetangga adalah bagian dari iman kepada Allah Ta'ala. Bagian dari keimanan yang benar seseorang itu adalah mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya. Maka bentuk menyakiti tetangga itu bisa bermacam-macam, mungkin dengan ucapan, mungkin dengan suara dari kendaraan yang ada di rumah kita, mungkin dengan apapun yang menyebabkan tetangga kita tersiksa. Maka ini yang harus kita hindari. Kemudian yang berikutnya adalah tetangga itu menjadi indikator kebahagiaan seseorang. Bahagia seseorang itu salah satu indikatornya adalah tetangga. Arba'u minas sa'adah. Ada 4 perkara yang membuat seseorang itu bahagia. Yang pertama adalah almar'atus salihah, dia mempunyai istri yang salihah. Yang kedua adalah almaskanul wasi', dia punya tempat tinggal yang luas. Tidak berhimpit-himpitan, tidak tidur di bawah jembatan, tempat tinggalnya luas. Kemudian wal jarus saleh, dia mendapatkan tetangga yang saleh. Wal markabul hani, dia mempunyai kendaraan yang nyaman. Wal markabul hani, punya tempat tunggangan atau kendaraan yang nyaman. Maka ini bagian dari indikasi kebahagiaan seseorang. Jadi orang bisa bahagia kalau ada 4 poin ini. Dia punya istri yang salihah, dia mendapatkan tempat tinggal yang luas, cukup luas, dia punya tetangga yang baik, dia punya kendaraan yang nyaman. Sementara wa arbaun minasyaqawah, dan 4 perkara yang menjadi ciri keburukan atau ciri sumber kesengsaraan. Yang pertama adalah al-jarusu, yaitu tetangga yang buruk, tetangga yang jahat. Yang kedua adalah mar'atus su, punya istri yang durhaka, istri yang jahat. Kemudian wal maskanud dhayyik, tempat tinggal yang sempit. Wal markabu asu, kendaraan yang tidak nyaman. Ini adalah salah satu indikasi-indikasi ketidakbahagiaan atau kesengsaraan seseorang dari 4 poin ini. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian orang yang bersikap baik kepada tetangganya, maka dia menjadi seorang muslim yang sejati. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, kun wari'an takun abadan nas, wa kun qani'an takun ashkaron nas, wa khib lin nasi madukhib li nafsik, takun mu'minan wa ahsin jiwaro man jawaraka takun musliman. Maka jadilah orang yang warok. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang apa itu warok. Kemudian orang yang hati-hati, kamu akan menjadi manusia ahli ibadah. Kalau kita hati-hati dari perkara yang haram, kita hati-hati dari perkara yang subhat, maka kita akan menjadi orang yang ahli ibadah. Jadilah orang yang qanaah, yang selalu merasa cukup atas pemberian Allah Ta'ala, maka kamu akan menjadi orang yang paling rajin bersyukur. Orang yang qanaah itu orang yang paling rajin bersyukur. Berikanlah yang terbaik untuk orang lain, sebagaimana kamu memberikan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah niscaya kamu akan menjadi orang yang mukmin, dan bersikaplah menjadi seorang yang bersikap baik kepada tetangga kamu, tetangga kalian, maka engkau akan menjadi muslim yang sejati. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ini beberapa poin penting yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan masih banyak ternyata beberapa hadis yang bisa kita tambahkan tentang bagaimana kita beradab dengan tetangga kita. Salah satunya adalah jangan pernah kita tinggalkan tetangga kita dalam keadaan lapar. Laisal mu'minul ladzi yashba'u wa jaruhu ja'iun ila jambi. Bukanlah mukmin sejati orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan derajat hasan. Ya, jadi nggak boleh kita meninggalkan
Tetangga kita kelaparan sementara kita makan dengan kenyangnya. Kemudian yang terakhir adalah larangan meremehkan pemberian tetangga meskipun kelihatannya kurang berarti. Jadi ada kebiasaan tetangga kita yang mungkin akan memberikan sesuatu kepada kita, maka kita tidak boleh meremehkannya. Apapun yang mereka berikan kepada kita, maka kita hargai. Rasulullah SAW memberikan wasiat, ya nisa al-muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Wahai para muslimah, janganlah satu tetangga meremehkan pemberian tetangga yang lain meskipun hanya kikil yang tidak berdaging. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dengan memahami beberapa wasiat penting dari Rasulullah SAW tentang bagaimana kita beradab bertetangga, semoga ini memberikan tambahan wawasan kepada kita sehingga bagaimana kita berinteraksi dengan tetangga kita selalu berusaha untuk menyesuaikan sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Demikian beberapa hal penting yang bisa kita aturkan tentang adabul mujawarah. Banyak hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Al-afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.